Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran siapa sih gitu seseorang yang nantinya bakalan ngajakin kalian serius gitu, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, langsung saja kita ambil 3 pilihan kartunya dan kalian pilih saja menggunakan intuisi kalian, kira-kira gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Oke, coba sekarang kita shuffle terlebih dahulu, yaitu tentang ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Seperti apakah dia gitu. Ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Oke, kita coba. Wah, kita ambil yang satu, yang atas. Oke, kartu yang kedua dan di sini ada kartu yang ketiga. Wah, kartunya bagus ya. Yang nomor 1 sama 3 hampir sama, tapi memang dari segi energinya berbeda pula gitu. Jadi sesuaikan aja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian di antara ketiga kartu ini, oke? Dan oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih benar-benar bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi buat teman-teman semuanya nggak apa-apa apabila memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause sejenak video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu ya, karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Oke, kita coba, kita lihat. Kita tiap bagian kartu mengambil 5 aja. Oke. Di sini ada kartu Devil. Ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu.
Di sini kartu yang kedua ada kartu The Hermit. Oke, satu kartu juga terbuka ya. Di sini ada kartu Knight of Cup. Wah. Terus di sini ada kartu yang ketiga, Knight of Swords. Oke, satu kartu lagi terbuka. Di sini ada kartu Death. Dan buat teman-teman jangan salah mengartikan dan salah paham. Terkadang ngelihat kartu The Devil, wah kartunya serem banget, kartu setan ya atau gimana. Nggak semuanya gitu. Jadi sesuai tergantung energi kalian masing-masing gitu. Death juga apabila dilihat kartunya bagus gitu. Jadi buat kalian jangan salah paham terlebih dahulu. Terkadang teman-teman semuanya suka lihat ngeri, wah kartunya kok buruk banget ya gitu. Padahal nggak semuanya gitu. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, ngomongnya agak belibet nih. Ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu seperti apa? Yang saya lihat orangnya memang tipe orang yang terlihat ya, serius tapi santai gitu. Kamu pada saat di awal nantinya nggak terlalu peka ya bahwa dia ternyata orangnya serius gitu, karena dia terlihat santuy banget, terlihat santai, tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dia memang lebih cenderung santai, tapi dari segi keseriusan dari dia nggak perlu diragukan gitu, karena yang saya lihat apabila dia sudah mendapatkan seseorang yang dia sayang ya, maka dia dengan sesantai-santainya dia akan berusaha menunjukkan tentang sisi keseriusan dia terhadap kamu. Memang yang saya lihat orangnya nggak terlalu banyak janji, orangnya juga nggak terlalu banyak nguluk-nguluk gitu, kayak janji-janji apa ya, dalam artian janji-janji palsu dia nggak pernah. Ngomong yang pasti-pasti aja, asalkan kamu mampu melihat secara nyata. Terus aku juga ngelihat bahwa dia orangnya sabar, orangnya pendiam. Jadi yang berperan aktif, yang harus banyak komunikasi, memancing komunikasi sepertinya kamu. Karena apabila dia nggak dipancing sebuah obrolan, ya dia bakalan diam gitu. Bukan berarti dia ada masalah atau nyuekin kamu. Memang dari sifat bawaannya dia. Nih orang kalau misalnya nggak ngerti pasti, nih orang kenapa ya kok cuek banget, nggak bisa ngomong atau gimana. Padahal tidak, dia memang karakteristiknya pendiam. Dia nggak bakalan memancing pembicaraan gitu apabila orang yang diajak ngomong tidak membuka tema terlebih dahulu. Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini orangnya elegan gitu, orangnya simple dan elegan. Jadi ya udah gitu, bawaannya rapi, terlihat wibawanya, terlihat bijaksananya, walaupun berkesan santai dan nggak banyak bicara. Terus aku juga ngelihat bahwa apabila dia seorang laki-laki, aku lihat bahwa dia ini tipe seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap pasangannya. Kalau misalnya dia seorang perempuan, maka dia tipe seseorang yang sangat respect terhadap kekasihnya atau pasangannya. Misal kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, cowoknya sedang rasa sakit, pasti dia sedang panik duluan nih gitu. Dia pasti udah panik, udah ngingetin dia udah makan apa belum, udah gimana gitu. Karena orangnya peduli dan respect. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, kalau misalnya dia seorang laki-laki, maaf ya, berarti dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi walaupun kalian belum menikah. Misal gitu. Dia mampu memberikan sebuah, intinya tuh sebuah apa ya, peringatan gitu, kamu nggak boleh kayak gini, kamu kan udah dewasa gitu. Jadi itu adalah bentuk rasa tanggung jawab dia gitu. Jadi kayak nih orang pada saat fase pacaran bersama kamu nantinya bener-bener akan melatih tentang gimana sih gitu cara masnya itu bener-bener menunjukkan rasa tanggung jawab di saat masa pacaran. Dan disinilah nanti kamu bener-bener akan mampu melihat rasa kesungguhan dia ke kamu ini seperti apa, rasa keseriusan dia ke kamu ini kayak apa. Terus ya intinya tuh rasa tanggung jawab dia ke kamu ini seperti apa. Walaupun kamu nantinya masih dalam fase pacaran, tapi kamu mampu melihat sisi kebijaksanaan dan kedewasaan dari dia. Orangnya bisa dibilang terlihat penuh dengan rahasia, dan kamu pun juga sepertinya tipe seseorang yang ingin tertantang gitu, sebenarnya gimana sih orang ini gitu, gimana sih gitu, karena bisa dibilang orangnya bukan orang yang terbuka gitu. Jadi ya bener-bener bukan berarti dia tertutup banget, tidak,
Tapi dia bakalan ngomong apabila situasinya udah ngerasa tenang, udah ngerasa santai, udah ngerasa bagus, pasti dia bakalan ngomong. Kalau enggak ya udah gitu. Dia memang tipe orang yang nggak bisa transparan atau terbuka. Bukan berarti dia menutupi rahasia-rahasia yang buruk, tidak gitu. Tapi memang orangnya seperti itu. Kalau misalnya situasinya udah ngerasa pas, dia baru bisa ngomong sama kamu. Terus di sini yang saya lihat, orangnya juga bisa dibilang tuh bukan tipe orang yang suka berpikir pendek. Artinya berpikir untuk sekarang, besoknya nggak tau lah mikir kapan gitu. No, orang ini tipe seseorang yang mampu memikirkan tentang set plan atau planning dia di masa yang akan datang. Walaupun saat ini dia sama kamu sedang mungkin masih fase pacaran, masa pendekatan gitu. Tapi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Tentang rencana dia akan mungkin seriusin kamu, ingin menikah sama kamu atau bagaimana. Terus orangnya juga bisa dibilang sedikit bercanda, nggak gampang ngambek tapi gitu. Biasanya kan orang yang nggak suka bercanda dia cenderung gampang emosi, gampang marah. Cuman yang saya lihat di sini dia tipikal seseorang yang gini loh, dia nggak suka terlalu, masih itu ya bercanda tapi yang nggak terlalu suka yang bukan tipe orang yang humoris banget gitu. Jadi ya udah mungkin bercanda kecil aja gitu. Terus aku juga di sini mampu melihat bahwa orangnya suka dengan kedamaian, orangnya suka dengan keharmonisan. Jadi ya kalau misalnya kamu dan dia misal gitu ya, setiap hubungan kan pasti juga ada yang namanya problem. Misal kamu dan dia dihadapkan sama sebuah problem, saya yakin pasti orang ini dengan cepat dan sigap gitu ya, cepet-cepet menyelesaikan masalah biar besoknya udah damai lagi. Karena orang ini nggak terlalu suka terjebak dalam situasi yang terlalu panas-panasan, terlalu saling dingin. Bukan dia banget. Terus untuk masalah passion di sini yang saya lihat, orangnya suka dengan orang yang sama seperti dia. Artinya simple, natural, nggak ribet gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, seorang laki-laki, ya berarti dia suka seseorang yang cewek yang bener-bener simple gitu. Simple, natural, cantik dengan apa adanya tanpa harus berdandan menor. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, ya dia tipe seseorang yang suka dengan apa ya, dalam artian tuh laki-laki yang masuknya itu terlihat bukan cool tapi yang nggak terlihat gini, apapun yang kamu pakai asalkan rapi dan enak dipandang nggak masalah gitu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa dia memang orangnya terlihat dingin sih, tapi nggak sedingin dengan hatinya kok, karena hatinya bisa dibilang orangnya bisa romantis gitu, orangnya bisa romantis. Namun orangnya nggak terlalu lebay sih menunjukkan sisi keromantisan dia gitu. Jadi orangnya akan menunjukkan tentang sisi keromantisan dia ya di saat-saat tertentu aja gitu. Terus aku juga melihat bahwa orang ini orang yang sibuk yang saya lihat. Orang sibuk itu dalam artian tuh dia lebih apa ya, bukan berarti kamu nggak penting, bukan, tetapi memang dia lebih menurut dia itu kayak memang pekerjaan adalah kewajiban utama dia, ya berarti dia harus lakukan mau nggak mau gitu. Jadi seperti itu, orangnya orang yang sibuk tapi dari segi masa depan orangnya tertata, tahu nggak gitu. Jadi kayak memang benar-benar orang ini sudah menyiapkan, bisa jadi tabungan, bisa jadi investasi, bisa jadi apapun gitu ya, untuk kehidupan dia di masa yang akan datang bersama orang yang dia sayang. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini memang tidak terlalu suka terbuka, mungkin bisa dibilang orangnya introvert gitu. Jadi ya sudah gitu, kalau misalnya antara kamu dan dia ada masalah, ya kalau bisa itu kayak jangan dibawa ke ranah yang lebih lebar lagi. Misal gitu, kalian lagi debat gitu, terus ngomongnya di tempat situasi yang nggak pas, bukan dia banget. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orangnya juga tipe seseorang yang bisa dibilang setia, asalkan nggak dikecewakan. Kalau misalnya dia setia tapi dia dikecewakan, ya sudah gitu. Kamu jangan harap mendapatkan pintu maaf gitu ya, semudah yang kamu bayangkan. Karena tahu sendiri gitu, karakter dia itu dia memang tipe seseorang yang gini loh, dia udah berjuang banyak, udah berkorban banyak sama kamu, tapi apabila pengorbanan dan perjuangan dia ternyata kamu salah gunakan gitu, wah maka orangnya bisa kecewa secara hebat. Terus dia tipikal seseorang yang suka musik yang pop gitu, nggak suka musik yang rock intinya. Terus aku juga di sini kalau misalnya dia dari zodiak apa,
Aku di sini semua zodiak bisa karena aku tidak melihat zodiak yang mendominasi. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa dia orangnya peka dan intuitif. Jadi, ya sudah gitu. Misal kamu lagi bohong sama dia, tapi kamu bilangnya itu seolah kayak jujur gitu. Dia tipe orang yang peka banget loh gitu. Jadi orangnya nggak mudah dibohongin karena orangnya intuitif, tahu membedakan orang yang jujur dan enggak gitu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa dia tipe seseorang yang suka ngelihat gitu pasangannya itu dalam artian tuh seneng bahagia, walaupun dia sedih nggak apa-apa, yang penting pasangannya bahagia gitu, jangan secara kayak aku gitu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa orang ini bisa dibilang hatinya susah untuk ditaklukkan. Jadi kalau misalnya dia sayang sama kamu, ya berarti kamu orang yang spesial gitu, karena nggak semua orang mudah membuka hati dia gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang penuh dengan ketegasan, orangnya juga bisa dibilang tipe seseorang yang tidak terlalu suka ditekan dan dipaksa. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya dia nggak mau, ya maka jangan sekali-sekali gitu kamu mencoba memaksa dia untuk menjadi mau gitu. Karena dia pasti di sini nggak akan sinkron gitu. Pasti emosi dia antara emosi dan sisi dingin dia nanti bentrok gitu. Akhirnya ya udah kamu lihat dia tuh jadi sosok yang dingin banget gitu. Udah dia pendiam gitu. Terus ketambah dia suasana hatinya nggak enak. Nah, kamu kayak berhadapan sama es batu gitu. Terus aku juga mampu melihat ya, karena di sini ada kartu The Devil gitu. Kartu The Devil tuh artinya memang tantangan terbesar kamu gitu ketika dekat dengan dia. Kamu nantinya itu bakalan banyak rasa cemburu sama dia, banyak rasa takut apabila dia dimiliki orang lain, takut apabila dia jalan dengan yang lain. Cuman kalau untuk masalah urusan hati, buat nih orang sebenarnya nggak perlu diragukan, karena dia tipikal seseorang yang bisa menjaga hati dan setia sama pasangannya, asalkan kesetiaan dia jangan pernah dikecewakan. Itu yang pertama. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia tipe seseorang yang terkadang itu suka kepo, walaupun nggak terlalu menunjukkan kekepoan dia sih gitu. Misalnya tanya gitu, kamu dulu mantannya berapa, kamu dulu gini-gini. No, dia bukan tipe seseorang yang seperti itu. Cuman yang saya lihat, dia tipe orang yang suka mencari-cari info kamu dalam segi banyak hal. Mungkin di sosmed kamu, di IG kamu gitu. Jadi orangnya ingin tahu tentang kamu lebih dalam, tapi dengan cara dia sendiri yang nggak terlalu ngeliatin bahwa dia ingin tahu kamu banget gitu. Cuman yang saya lihat secara tidak langsung, dia bisa memahami kamu itu orang karakternya seperti apa, harapan kamu itu seperti apa, kemauan kamu seperti apa. Jadi orangnya bisa dibilang tuh cerdik. Selain itu, terkadang orangnya juga suka datang dan pergi, on off ngeghosting gitu. Tetapi datang dan pergi dia digunakan untuk hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Dalam artian tuh seperti apa sih Kak Clarissa gitu. Ya kalau misalnya dia datang dan pergi tuh memang kayak semau dia, sekehendak dia gitu. Jadi kan misal dia ada sebuah urusannya mendadak gitu, tanpa konfirmasi kamu, ya udah dia langsung approve pergi gitu. Jadi memang seperti itu. Kan terkadang ada seseorang itu yang suka pamit dulu, suka gimana, padahal harapan kamu seperti itu. Cuman yang saya lihat, kamu nantinya bakalan terbiasa memahami sikap dia sama kamu itu kayak apa. Karena bisa dibilang ya memang dia tipikal seseorang yang suka ngeghosting gitu. Suka ngeghosting bukan berarti dia yang kayak emang sengaja pergi ninggalin kamu untuk tujuan yang nggak baik atau nggak jelas, bukan. Tapi tujuan dia positif, semata-mata urusan pekerjaan. Selain itu, dia juga tipe seseorang yang tanpa dia banyak bicara romantis, tanpa dia perlu mengeluarkan janji-janji manis, tapi orangnya bisa dibilang kamu dapat mendeteksi kesungguhan dan keniatan dia dari sisi perjuangan dia, dari cara dia ngedapetin kamu gitu. Orangnya kan memang tipe orang yang penuh dengan perjuangan. Jadi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, ya berarti dia harus berjuang dan berkorban gitu. Tipikal seseorangnya seperti itu. Selain itu, Clarissa juga mampu membaca bahwa dia juga tipe seseorang yang cekatan gitu. Cekatan tuh dalam artian tuh bukan berarti segala sesuatunya nggak dia pikir gitu, tapi dia memang tipe orang tuh yang kayak move gitu, segera bergerak untuk ya segera menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi tipikalnya seseorang seperti itu. Makanya gitu, mungkin terkadang orang ini tuh kayak dampaknya jadi suka datang dan pergi gitu. Suka ya terkadang kalau misalnya waktunya banyak untuk kamu, ya udah kamu rasa enak, nyaman, santai. Tapi ketika dia ngeghosting nggak jelas, itu yang membuat kamu terkadang suka mikir yang nggak suka khawatir sama dia. Padahal ya
keghostingan dia itu dia gunakan untuk hal yang positif, untuk masalah pekerjaan gitu. Cuman ya terkadang kamu itu tipikal seseorang yang kayak sesibuk-sibuknya kamu ya kamu harus bisa ngabarin aku gitu. Cuman yang saya lihat ya terimalah gitu, dia apa adanya seperti ini. Tapi kan setidaknya dia nggak pernah mengkhianati kamu. Selain itu, yang akan dia lakukan ke depannya gitu, mungkin apabila dia sudah ketemu sama kamu, banyak hal yang ingin dia wujudkan bersama kamu. Contoh simple aja gitu. Intinya itu satu, dia ingin selalu bikin pasangannya merasa bahagia. Yang kedua, ya dia tidak pernah membatasi apa yang dia lakukan pasangannya, asalkan yang dia lakukan itu bermanfaat bagi diri dia dan orang lain gitu. Misalkan ada seseorang itu yang kayak terkadang gitu, kamu memiliki ide apa gitu, mungkin ide kerja, ide bisnis gitu, tetapi kayak kamu nggak pernah mendapatkan support dan dukungan dari pasangan kamu. Kalau dia nggak gitu, tipe orang yang sangat mendukung kamu asalkan yang kamu lakukan itu tujuannya bagus dan positif dan berdampak ke depannya itu oke gitu, dia bakal mendukung penuh. Selain itu, dia juga sama seperti kamu, terkadang orangnya suka cemburu, tapi cemburu dia nggak kelihatan. Kalau misalnya dia jutek, dia cuek, artinya mungkin dia ngerasa cemburu atau ada segala sesuatu yang nggak dia suka dari kamu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa flashback ke belakang, dia memang sedang mencari-cari gitu ya, mencari-cari seseorang yang pasti. Bukan berarti kalau misalnya dia seorang laki-laki dia playboy, kalau misalnya dia seorang perempuan dia playgirl, bukan seperti itu. Tetapi memang dia lebih mencoba gitu, jadi nggak asal jadian dia gitu, tetapi lebih kayak melihat dia dulu gitu. Pendekatan iya gitu, tapi kalau misalnya sampai jadian nggak gitu. Kalau misalnya dia bukan tipe orang yang membohongi hati ya, kalau misalnya hati dia mengatakan dia nggak baik untuk aku, ya udah dia jujur, nggak munafik gitu. Ya nggak sesuai, ya udah nggak usah diterusin gitu. Akhirnya sampai nanti dia akan menemukan jati diri cinta dia, yaitu kamu. Selain itu, dia datang seolah-olah nantinya itu datang kayak kejutannya tak terduga gitu. Dia datang di saat kamu butuh keseriusan gitu. Selain itu, aku juga ngelihat bahwa dia bagaikan gitu ya, seorang malaikat yang dikirim Tuhan untuk melindungi kamu nantinya. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa kemungkinan besar gitu kamu akan mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kamu saat ini. Tujuan kamu, keinginan kamu ingin membuka sebuah hubungan kan untuk keseriusan, kebahagiaan. Ya sebisa mungkin kalau bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan, itu kan yang kamu harapkan gitu. Nah, jadi nantinya dia yang akan mencoba gitu mengabulkan gitu ya, mengabulkan apa yang menjadi angan-angan di dalam pikiran kamu itu. Yang saya lihat seperti itu. Dan sekarang kita coba lihat untuk kartu tarot yang versi selanjutnya. Oke, ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Kalian ada ide apa ya? Kalau misalnya kalian ada ide atau sesuatu, bikin tema apa, kalian juga bisa berkomentar di bawah video ini. Jadi tulis komentar sebanyak-banyaknya. Nanti dengan intinya tuh pertanyaan yang unik dan intinya tuh banyak yang sama gitu. Itu yang akan aku jadikan tema selanjutnya. Oke. Sini terlihat dari kartunya. Kalau dari pekerjaan, dia memang sebenarnya gini, dia tuh cocok menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi bisa jadi dia kalau misalnya masalah urusan pekerjaan, bisa saja dia seorang entrepreneur, atau dia saat ini sedang bekerja di tempat lain, cuman dia memang ada pikiran untuk usaha sendiri gitu. Jadi kayak dia saat ini sedang kumpul-kumpul modal gitu. Atau mungkin dia bisa saja kayak usaha sendiri yang benar-benar dia bangun dengan kerja keras, keringat dia sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Aku lihat seperti itu. Terus aku juga di sini yang saya lihat, kamu akhirnya setelah dia datang di dalam kehidupan kamu akhirnya lebih semangat lagi, lebih semangat untuk
mempertahankan hubungan ini bersama dia. Karena apa? Ya dia mampu mengambil titik ternyaman kamu. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat di sini ada kartu The Priestess. Yang saya lihat nantinya di awal dia datang dalam artian itu datang di dalam kehidupan kamu di awal sih ada ngerasa keraguan gitu. Rasa keraguannya itu di orang bener-bener bisa serius sama aku atau tujuan dia cuma have fun dan main-main gitu. Cuman yang saya lihat, kamu nantinya secara natural akan benar-benar menyimpulkan bahwa dia tipe orang yang baik dan mampu serius sama kamu. Walaupun di awal kamu ngerasa ragu sama dia, sempat ragu gitu. Cuman akhirnya gitu, kamu akhirnya itu kayak dia mampu mengetuk pintu hati kamu. Yang semula kamu nggak yakin, jadi yakin 100% sama dia gitu. Terus di sini dia tipe seseorang yang mampu membuat kamu terkadang ya, misal gitu, di awal tuh kayak kamu ngerasa nggak tenang gitu, kadang kepikiran sama dia, apalagi kalau misalnya dia ngeghosting gitu. Dan setelah dia mencoba gitu ya menghubungi kamu, menjelaskan secara detail, memberikan sebuah gambaran tentang apa yang dia lakukan, yang semula kamu khawatir, kamu jadi ngerasa tenang gitu. Jadi oh ya udah gitu, saya kira kamu gini, saya kira kamu gitu. Karena orangnya mampu meyakinkan dan mampu memberikan sebuah alasan dan jawaban dan bukti secara nyata gitu. Itu yang membuat kamu yang semula khawatir jadi ngerasa tenang gitu. Karena ternyata apa yang kamu pikirkan gitu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kamu gitu. Terus dia tipe seseorang yang nantinya bakalan bisa bikin kamu kadang ngerasa galau, kadang ngerasa seneng, kadang ngerasa bahagia, dan terkadang kamu banyak dibuat menunggu sama dia. Masih itu menunggu apa sih gitu. Kalau misalnya pasti, tapi menunggu yang kayak dalam artian tuh gini loh. Misal gitu, nih orang kok biasanya jam segini teleponan sama aku, tapi kok nggak telepon gitu. Ujung-ujungnya nanti telepon itu pas malam gitu. Itu yang nanti kamu dibuat banyak menunggu sama dia. Terus aku juga ngelihat bahwa dia orangnya terlihat keras, tapi orangnya sabar kok gitu. Jadi terkadang gitu ya, fisik tidak menjamin isi hati seseorang. Jadi mungkin apabila orang yang bener-bener belum ngerasa kenal sama dia, dia tipe orang yang apa ya, dalam artian tuh tipe seseorang yang kayak keras banget gitu. Tapi apabila kamu sudah mengenal dia dari sisi dalam, kamu akan melihat tentang dia sesungguhnya. Wah ternyata nih orang tuh bener-bener nggak sekeras apa yang saya bayangkan ya gitu. Oke, terus kita lihat juga yes, di sini ada kartu Ace of Swords. Kemudian ada kartu The Priestess lagi. And then di sini juga ada kartu Nine of Swords. Ada kartu Two of Pentacle. Di sini aku ngelihat bahwa dia nantinya gitu ya, yang akan mendampingi kamu, dalam artian tuh sebelum datangnya dia gitu, kamu merasa apapun gitu ya, kayaknya nggak mendapatkan simpati walaupun dari teman terdekat. Cuman setelah datangnya dia, kamu ngerasa bahwa kamu saat ini tuh nggak sendirian lagi gitu, karena di belakang sana itu ada sosok dia yang selalu mendampingi kamu, selalu menemani kamu di dalam situasi apapun. Dan Clarissa juga mampu melihat bahwa dia tipe seseorang yang benar-benar memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Jadi sesibuk-sibuknya dia, tapi dia tidak pernah lupa mengingatkan kamu akan kebaikan. Misal kebaikan kan banyak gitu, kebaikan berbagi, kebaikan beribadah, kebaikan berdoa. Dia selalu mengingatkan kamu akan hal itu. Selain itu, di sini yang saya lihat, sepertinya yang sering kangen sama dia itu adalah kamu gitu. Jadi kayak nantinya tuh setiap malam gitu kamu selalu memikirkan dia. Dan di sini kamu nanti akan penuh dengan tanda tanya, apakah dia juga memikirkan aku? Jangan ditanya lagi. Berarti kalau misalnya kamu sedang memikirkan dia, berarti dia sedang memikirkan kamu gitu. Terus aku juga melihat bahwa dia memang tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak
gini loh, ya siapapun pasangan dia gitu, misalnya kamu gitu, yang penting dia tanpa harus kayak meminta apapun dari kamu, yang penting kamu harus selalu menemani dia di saat situasi apapun, selalu memberikan support dan dukungan. Dia akan ngerasa bahagia dan seneng banget. Terus aku melihat bahwa kedepannya itu dalam artian kan, ya mungkin dari beberapa kalian udah ada yang ketemu sama dia, atau udah ada yang masih PDKT-an, atau bahkan belum bertemu gitu. Yang saya lihat bahwa sepertinya dia udah dekat gitu, karena bisa dibilang tuh kayak, kalau misalnya buat kalian yang merasa belum ketemu sama dia dan menemukan dia gitu, dalam waktu dekat dia pasti akan hadir dengan membawa sejuta harapan dan kepastian yang nyata. Tetapi memang sih di awal yang saya lihat, cinta dia ke kamu itu nggak begitu terlihat gitu. Cuman kedekatan kalian hanya sebatas komunikasi. Cuman setelah kalian sering berkomunikasi sama dia, sering berbagi tentang keluh kesah maupun isi hati gitu, kamu akhirnya akan menemukan sebuah titik kenyamanan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu ada kartu yang nomor 2. Oke, ada kartu yang nomor 2. Ini ya kartu yang nomor 2. Jadi ini giliran buat teman-teman semuanya tadi yang ngepick atau yang memilih kartu yang nomor 2. Untuk temanya yang tadi, yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Seperti apakah ciri detail orang yang bakalan seriusin kamu buat teman-teman semuanya yang mengepik atau memilih kartu yang nomor 2. Oke, mari saya coba lihat tentang ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Seperti apa cirinya? Oke, King of Cup terlihat ya. Terus di sini ada kartu Justice. Dan di sini ada kartu Ace of Cup. Terus ada kartu Pack of Cup. Ada kartu The Hermit. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu seperti apa. Cirinya, dia orangnya penuh dengan kebebasan. Artinya mungkin kalau dari hobi, dia tipe orang yang suka traveling, suka dengan alam terbuka, suka dengan apapun yang berbaur dengan alam, atau yang intinya itu yang apabila kalian datang ke sana membawa suasana yang bebas. Selain itu, orangnya bukan tipe orang yang posesif, overprotective, tetapi dia tipe seseorang yang modal kepercayaan. Artinya ya sudah gitu, apabila kamu diberi kepercayaan sama dia, maka jangan sekali-sekali gitu kamu mengecewakan dia. Ya bisa jadi gitu dia nantinya nggak sesuai dengan jalan pemikiran kamu. Bisa jadi dia merasa ilfil sama kamu, merasa ragu sama kamu, karena memang dia tipe orang yang seperti itu. Kalau misalnya kamu udah diberikan kepercayaan sama dia, ya maka jangan sekali-sekali gitu kamu menghancurkan kepercayaan dia, karena bisa dibilang seperti yang nomor 1 tadi gitu, apabila kamu udah mengecewakan dia, maka rasanya sulit untuk meminta maaf dari dia. Aku juga di sini melihat dia tipe seseorang yang terlihat ceria, orangnya humoris, orangnya mungkin terlihat selengean gitu. Cuman yang saya lihat di sini, dari keseriusan orang ini boleh dilihat gitu. Jadi kayak orangnya memang gini loh, tipe seseorang yang dia itu tipe seseorang yang mungkin tuh kayak romantis gitu. Tapi kayak mungkin kalau orang lain kayak belum kenal dia, belum tahu dia, kesannya dia gombal gitu. Padahal itu adalah salah satu bentuk bentuk implementasi dia, apa yang dia rasakan di dalam hati dia untuk dia tunjukkan buat orang yang dia sayang. Jadi
Kalau mungkin orang lain yang belum ngerti, belum tahu dia, bawaannya lebay, padahal bukan. Ini adalah sifat asli bawaan dia. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia tipe seseorang yang udah mateng gitu. Kalau mungkin dari usia dia lebih tua dari kamu, orangnya udah mateng gitu. Dari segala sesuatu hal udah dia siapkan untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Jadi orangnya tuh kayak oke gitu. Dia saat ini bekerja keras gitu, mumpung masih muda gitu. Karena keinginan dia nantinya ingin mungkin tuh kayak usaha sendiri, berentrepreneur sendiri, karena yang dia inginkan nantinya setelah dia benar-benar menikah, ingin ngebanyakin waktu untuk anak dan pasangannya nanti gitu. Terus kalau misalnya dia seorang laki-laki, berarti dia tipe seseorang yang benar-benar pekerja keras, bertanggung jawab gitu, serta orangnya bisa dibilang penuh dengan canda dan gak bisa bikin kamu marah gitu. Misal gitu, kamu ada unek-unek apa-apa sama dia gitu, yang bikin kamu kayak ngerasa kesel, jengkel banget ingin marah sama dia. Tapi ketika kamu udah komunikasi sama dia, ujung-ujungnya kamu luluh lagi. Jadi seperti itu, memang dia gak bisa bikin kamu marah gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa dia tipikal seseorang yang apa ya, kalau misalnya dia seorang perempuan, dia tipe orang yang smart gitu. Orang yang smart, orang yang multitasking, orangnya kayak nggak mau mengandalkan duit dari suami gitu. Jadi kalau misalnya dia masih diberi kemampuan untuk bisa bekerja, dia bakalan bisa bekerja. Bukan berarti nantinya dia nggak bisa ngurusin keluarga dia, bukan gitu. Tapi orangnya pinter gitu. Orang yang smart tuh gimana sih cewek yang smart gitu. Terus di sini yang saya lihat, orangnya juga tipe seseorang yang bener-bener apa ya, bener-bener untuk masalah, bukan berarti pelit sih gitu, tapi kayak tahu bagaimana cara mengajarkan kamu berhemat dan memanage keuangan. Bukan berarti dia pelit, enggak, tapi kayak bener-bener gini loh. Misal kamu kan tipe seseorang yang terkadang itu suka tergiur sama belanjaan, barang diskonan gitu, dan ketika kamu ngomong sama dia gitu, kayak misal beb atau yang gitu, aku sebenarnya pengen barang ini loh, dia kayak mampu mengarahkan, jangan dulu gitu, kamu kan kayaknya aku lihat kamu pernah punya deh gitu. Dan mungkin tuh kayak gini, hal itu bermanfaat nggak gitu. Kalau nggak bermanfaat amat dan masih bisa ditunda, lebih baik jangan dulu. Jadi kayak benar-benar dia mampu mengajarkan kamu tentang memanage keuangan, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang masih bisa ditunda. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini dari segi masa depan, dia memiliki masa depan yang cukup cerah gitu. Memang orangnya pekerja keras dan gak pantang menyerah sih gitu. Jadi orangnya juga ambisi gitu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu yang belum dia dapatkan, dia bakalan kejar terus gitu sampai benar-benar keinginan dia terpenuhi. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa orangnya juga tipe seseorang yang suka membantu dan tidak mengharapkan imbal balik. Terus aku juga mampu melihat ya, orangnya bisa dibilang mungkin dari segi keuangan tuh cukup, tapi dia tampil sederhana banget. Bahkan kamu nggak akan tahu gitu bahwa dia tuh kayak udah memiliki simpanan, udah memiliki tabungan gitu, yang dia gunakan untuk masa depan dia bersama orang yang dia sayang gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak ya udah gitu, kita tampil sederhana aja gitu. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini orangnya memang sedikit gampang emosi, tapi ya udah gitu, hitungan jam aja nanti emosinya juga udah hilang. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa orangnya memiliki pendirian yang cukup kuat. Memiliki pendirian yang cukup kuat tuh ya dia akan menjalani apapun asalkan sesuai dengan prinsip hidup dia. Kalau itu udah keluar dari lintasan prinsip hidup dia, maka dia nggak bakalan ambil karena orangnya konsisten gitu. Terus juga orangnya juga bisa mengimbangi kamu, walaupun terkadang kamu orangnya frontal gitu, suka marah ya sudah gitu. Kalau marah udah deh gitu, nggak bisa terkontrol, nggak bisa mikir. Tapi ujung-ujungnya nanti kamu ngerasa kecewa, ngerasa galau, ngerasa sedih dan menyesal gitu. Cuman yang saya lihat, orangnya mampu mengimbangi kamu, dan orangnya juga walaupun dia seemosi-emosi dia gitu, tapi dia kayak bener-bener masih bisa memaafkan kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orangnya bener-bener terlihat sederhana gitu. Sederhana, cuman mungkin tuh kayak kalau misalnya orang lain ngelihat dia tuh kayak ngerasa segan gitu. Karena mungkin dia mampu menghargai orang lain gitu. Jadi makanya dia itu kayak gampang disegani sama orang lain gitu. Terus Clarissa juga mau melihat bahwa
Orang ini tuh tipe seseorang yang apa ya? Tipe seseorang yang bener-bener hmm, tidak pernah merasa jenuh dan menyerah gitu. Tidak pernah merasa jenuh dan menyerah walaupun intinya nanti mendapatkan kamu banyak rintangan dan halangan gitu, maka dia akan melakukan dan banyak berkorban asalkan ya kamu benar-benar layak untuk dipertahankan gitu. Jadi orangnya itu kayak nggak pernah lelah gitu ya, berkorban sama kamu, bertahan untuk mendapatkan kamu. Orangnya nggak pernah lelah. Terus kalian saya juga melihat bahwa orangnya juga tipe seseorang yang nggak suka, dalam artian tuh mengambil pusing tuh dalam artian kan terkadang ada seseorang tuh yang kayak mikir gini aja ribet, yang masih gini, masih A, masih B, masih C. Kalau dia nggak gitu, ya udah berpikir simpel, dia pikirkan secara matang, lalu ya udah gitu dia lakukan sebuah apa ya, masih itu tindakan gitu. Jadi yang nggak usah terlalu berpikir lama-lama banget deh gitu. Kalau iya iya, kalau enggak gitu. Orangnya orang yang pasti gitu loh, bisa dibilang tuh seperti itu. Terus di sini yang saya lihat orangnya memang terlihat humoris, tapi kalau misalnya dia udah bijaksana ya udah sisi dewasa dia keluar, sisi bijaksana dia kelihatan, ketegasan dia juga kelihatan. Tapi orangnya memang kayak sehari-hari dia lebih dominan, lebih terlihat bahwa dia orangnya humoris gitu. Jadi kalau misalnya orang itu nantinya itu akan ngerasa kayak, wah ternyata kayaknya orang ini kayak nggak bisa bijaksana, nggak bisa serius gitu. Tapi ketika hal itu dibutuhkan gitu, maka sisi serius dan kebijaksanaan dia keluar gitu. Terus orangnya juga orang yang sering menasehati kamu dalam banyak hal gitu. Terkadang mungkin kamu itu orangnya ada sisi manjanya, ada sisi yang kayak terkadang itu kayak masih ada anak-anaknya. Cuman yang Clarissa lihat, orangnya nanti banyak memberikan sebuah petuah atau nasihat untuk kamu, biar kamu itu menjadi pribadi yang jauh lebih bagus lagi. Mungkin dari sisi agamis, mungkin dari sisi mungkin yang bagi kamu gitu ya, sisi pribadi kamu yang ada negatifnya gitu. Orang ini mampu menghilangkan tanpa harus memaksa kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak mungkin memiliki metode atau cara tersendiri bagaimana cara menyuruh kamu tanpa harus memaksa gitu. Nantinya kamu bakalan bisa ngikutin sendiri gitu tanpa dia harus menyuruh gitu. Terus tadi saya juga mampu melihat bahwa bayangan dia akan kebahagiaan bersama kamu itu sangat tinggi. Jadi kamu jangan heran kalau dia nantinya itu banyak ngayal, berfantasi tentang kehidupan, keindahan bersama kamu. Walaupun kalian nanti pada saat masa fase pacaran, tapi orang ini udah kayak sok-sok menghalu gitu, memikirkan tentang kehidupan misal gitu. Kamu dan dia saat ini udah menikah gitu. Karena memang harapan dia dan keinginan dia itu ingin sekali gitu menjalin hubungan yang lebih serius atau terikat dalam sebuah jenjang yang lebih serius, jenjang rumah tangga bersama orang yang dia sayang gitu. Karena itu yang saya lihat. Terus masalah hati dan perasaan dia untuk ke kamu ini yang saya lihat tuh cukup besar, cukup luas, karena perasaan dia tuh kayak sangat, cinta dia ke kamu itu sangat lebih-lebih gitu. Jadi kamu nantinya itu bakal ngerasa kamu kenal dia di awal dan nanti kamu setelah menikah gitu sama dia, kamu nanti akan ngerasakan dia yang sama gitu. Terkadang kan ada seseorang yang kayak di saat masa pacaran sosok romantis, sosok harmonis gitu, tapi setelah nikah zong biasa banget gitu. Cuman yang saya lihat kamu nantinya akan mengenal dia itu dari awal sampai akhir sama. Terus orangnya juga mampu fokus terhadap satu hubungan gitu. Jadi ya dia nggak pernah mengurusi urusan hubungan orang lain, mengurusi urusan orang lain gitu. Ya dia fokus ngurusin bagaimana gitu cara biar intinya tuh lebih meyakinkan kamu lagi, bagaimana mikir tentang langkah selanjutnya gitu, tentang kesiapan apa yang bakalan dia lakukan, tentang maksudnya itu butuh apa lagi yang dia lakukan gitu untuk masa depan dia bersama kamu gitu. Jadi tipikal seseorang yang fokus tuh kan seperti itu, dia memplanning tentang apa yang bakalan dia lakukan di masa yang akan datang. Selain itu di sini juga ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit itu menggambarkan tentang di sini tuh kayak bener-bener nantinya walaupun kamu nanti dan dia gitu ya kenal tuh kayak nggak, dalam artian tuh kayak masih bisa dibilang tuh singkat gitu, tapi kamu nantinya tuh bener-bener rasanya tuh kayak udah kenal dia yang cukup lama banget, kayak udah kenal yang bertahun-tahun. Padahal bisa dibilang gitu kamu dan dia kenalannya tuh kayak masih baru dan bener-bener baru banget. Cuman kayak kamu entah kenapa gitu rasanya tuh kayak kamu udah lama banget gitu. Mungkin karena kamu udah ngerasa nyaman dan udah ngerasa saling tahu tentang sisi masing-masing, kepribadiannya bagaimana gitu.
makanya gitu kayak kesannya tuh jadi kayak udah kenal lama banget gitu. Terus aku lihat dulu, yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu seperti apa sih dia gitu. Wah, di sini ada kartu Knight of Cup. Terus ada kartu Seven of Swords. Egg of Wands. Oke. Tadi ini kebuka satu. Three of Wands. Yes. Di sini ada kartu Knight of Cup, artinya dia bukanlah tipikal seseorang yang suka lari dari kenyataan. Misal ya kamu ada masalah dengan dia, terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak ya udah milih pergi, meninggalkan atau pergi lari dari kenyataan. Dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu, tapi dia tipe seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap hubungan dia. Misal saat ini kamu dan dia terjadi something, sesuatu hal yang gak diinginkan gitu, ya dia gak mau lari dari kenyataan, tetapi memikirkan bagaimana cara menyelesaikan keluar dari lubang masalah ini. Itu yang saya lihat. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang tidak suka terlalu melihat bayang-bayang masa lalu. Jadi ya sudah gitu. Terkadang ada seseorang tuh yang kayak kamu ketika menjalin hubungan sama seorang, kamu pasti ingin tahu dong mantan dia seperti apa, dulu dia pacarnya berapa atau bagaimana. Cuman yang saya lihat dia nggak terlalu suka membahas tentang masa lalu, karena bagi dia masa lalu ya sudah biar berlalu gitu. Terus di sini dia tipikal seseorang yang kalau hubungan suka bikin sebuah komitmen. Jadi ya udah gitu. Walaupun sulit, ya dia tetap gitu menjalani komitmen apa yang sudah dia buat gitu. Karena dia berpikir bahwa hubungan yang dilandasi komitmen itu bakalan bisa berdampak yang serius, yang lebih terarah daripada yang hubungan tanpa komitmen sama sekali. Itu yang nantinya itu bisa jadi gak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka apa ya, dalam artian tuh kayak nggak suka terlalu membagi beban diri dia sama orang lain gitu. Misal dia ada masalah ya udah dia rasakan, bukan berarti dia nggak terbuka, tetapi dia memang nggak bisa bikin pasangannya ngerasa sedih. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini ada kartu Eight of Wands. Dia datang gitu seolah-olah memberikan kamu sebuah jalan gitu ya, jalan untuk kamu bisa berbahagia gitu. Jadi ya mungkin gitu kamu flashback ke belakang kemarin sebelum dia hadir dan datang di dalam kehidupan kamu kayak udah ngerasa nggak percaya yang namanya cinta sejati itu nggak ada gitu, karena ujung-ujungnya gombal doang, ujung-ujungnya zong doang gitu. Tapi setelah kamu bener-bener bisa menemukan dia di dalam kehidupan kamu jadi kayak lebih yakin bahwa cinta sejati itu ternyata ada gitu. Ya mungkin flashback ke belakang kemarin kamu belum menemukan dia aja gitu. Terus walaupun kamu dan dia jaraknya jauh, tapi masalah
chemistry dan ikatan hati nggak bisa dibohongi. Kamu dan dia akan sama-sama selalu membayangkan, suka merindukan gitu. Bahkan suka berfantasi tentang keindahan bersama dia. Cuman ya memang halangan terbesar kamu sama dia dari jarak aja gitu. Kalau dari segi overall sih Clarissa ngelihat nggak ada. Terus aku juga ngelihat bahwa orang ini juga dalam artian tuh datang membawa kepastian gitu. Jadi walaupun kamu nantinya dan dia belum menikah gitu, cuman kayak kamu ngerasa yakin bahwa ini orang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa bikin kamu ngerasa bahagia nantinya gitu. Karena orangnya kan datang membawa dengan sejuta kepastian. Terus di sini yang saya lihat di masa yang akan datang kamu nantinya itu akan benar-benar ngerasakan banyak bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengirimkan kado terindah untuk kamu. Seseorang yang mampu bertanggung jawab untuk kamu, mampu ngejaga kamu, mampu melindungi kamu dan setia gitu ya, mampu menjaga hati dia untuk orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Terus di sini kita juga lihat untuk versi yang selanjutnya. Jadi detail dia yang bakalan seriusin kamu. Yes, di sini ada kartu Ace of Wands. Terus di sini ada kartu The Star. Ada kartu Knight of Pentacle. Terus di sini aku juga ngelihat ada kartu Six of Wands, ada kartu Two of Cups. Di sini dari kartunya Ace of Wands artinya nanti ketika kamu menjalin hubungan bersama dia, kebahagiaan berkah itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi buat kamu sih nggak perlu khawatir ya. Dalam artian tuh aku harus memikirkan masa depan dulu, bekerja atau menikah dengan dia nantinya gitu. Karena di sini yang saya lihat apapun gitu, setelah kamu menikah sama dia, keberkahan itu nanti akan datang secara sendiri-sendiri gitu. Terus di sini juga ada kartu The Star. Akhirnya apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai bersama dia, orang yang kamu sayang. Walaupun halangan dan rintangannya nanti juga cukup besar, cuman ya nantinya apabila kamu bisa melewati, percaya bahwa bintang ini bisa kamu raih. Terus di sini ada kartu King of Pentacle gitu. King of Pentacle itu adalah sebuah orang yang memang dia tipikal seseorang yang kayak kalau misalnya dia seorang laki-laki, aku ini dalam artian tuh kayak nggak mau terlalu di apa ya, dalam artian tuh gini loh, aku harus bisa memimpin istriku biar istrinya itu menjadi pribadi yang baik gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan gitu ya, dia selalu mengingatkan pasangannya atau suaminya gitu ya, untuk dalam artian tuh ke jalan yang bener-bener aja gitu. Terus di sini ada kartu Six of Wands. Ya, banyak seseorang tuh yang kayak merasa bahwa nantinya itu akan merasa iri dengan hubungan kalian gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak pengorbanan kalian, perjuangan kalian itu kayak bener-bener terlihat secara nyata untuk dalam artian tuh menggapai apa yang kamu inginkan. Selain itu yang saya lihat, orang ini gak pernah menganggap bahwa berjuang untuk kamu ini adalah sebuah beban. Karena dia menganggap gitu ya, datangnya kamu di dalam hidup dia adalah sebuah anugerah gitu. Dan di sini yang saya lihat di masa yang akan datang, kamu nantinya itu semakin hari cinta kamu akan semakin kuat, semakin hari cinta kamu akan semakin indah dan harmonis. Karena apa gitu ya, akhirnya kamu bisa menemukan jati diri cinta kamu yang sesungguhnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 3.
kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Yes. Di kartu yang nomor 3 ada kartu Ace of Wands. Oke, dan temanya, jadi ini buat teman-teman yang menanti-nanti pick a card yang nomor 3 gitu. Ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Oke. Oke, di sini kelihatan oke. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Aku di sini ngelihat sih, cirinya memang orangnya pendiam, orangnya cuek. Tapi bisa dibilang orangnya romantis dan harmonis. Orangnya juga bisa dibilang penuh dengan kejutan, asalkan gitu. Kejutan apapun bakalan dia lakukan asalkan bikin pasangannya bahagia. Terus orangnya juga bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Terus aku juga ngelihat bahwa dia tipe seseorang yang pekerja keras. Terus orangnya tipe orang yang ambisi, energik, penuh dengan semangat. Cuman kamu dapat melihat gitu, orangnya memang tipe orang yang serius, mungkin gak terlalu suka bercanda. Tapi dari segi keniatan dan keseriusan, orang ini tidak perlu diragukan lagi. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa walaupun kamu dan dia nantinya namanya setiap dua insan atau dua pribadi, nggak mungkin dong semuanya memiliki kesamaan. Tentunya juga ada beberapa perbedaan. Cuman yang Clarissa lihat sih antara kamu dan dia nantinya itu kayak bener-bener bisa saling dalam artian tuh membalancekan di antara perbedaan. Nantinya antara kamu dan dia akan ada kesamaan. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh suka berpikir logis gitu. Jadi ya udah yang nyata-nyata aja gitu. Kita memikirkan saat ini bagaimana langkah kita saat ini, kemudian kita baru mikir yang selanjutnya. Jangan yang kayak yang ini belum selesai udah memikirkan yang lain. Dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Selain itu, dia juga tipikal seseorang yang walaupun misal dia seorang laki-laki, dia orangnya sedikit manja gitu. Pengennya tuh diperhatiin sama kamu, pengennya diprioritasin sama kamu. Kalau misalkan dia seorang perempuan, ya berarti dia tipe orang yang bener-bener ingin diperhatikan banget sama pasangannya atau sama cowoknya. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya susah ditebak gitu. Dalam artian tuh kayak kita nantinya yang bener-bener akan ngerasa sulit tuh kayak nih orang apa sih yang dia mau, nih orang keinginan dia itu apa sih gitu, nih orang harapannya bagaimana, karena orangnya susah ditebak gitu. Terus orangnya juga di sini yang saya lihat tipe seseorang yang orangnya suka mikir gitu. Jadi kalau misal kamu ngerasa sedih, pasti dia bakalan peka banget, dia juga bakal ngerasa sedih juga gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya jarang marah, tapi sekali kamu marah gitu, kamu bakalan susah untuk menaklukkan dia gitu.
karena orangnya bisa dibilang tuh jarang marah gitu, tapi sekali marah gitu kamu akan melihat dia tuh sosok yang berbeda dari yang biasanya. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tipe seseorang yang bisa dibilang tuh kuat dalam menjalani komitmen. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya dia udah mendapatkan kamu, ya udah fokus ke depannya hanya memikirkan kamu aja, nggak memikirkan yang lain. Terus di sini yang saya lihat orangnya bisa dibilang seumuran kamu atau bisa jadi dia lebih, yang jelas lebih tua. Kalau seumuran iya, lebih tua iya, kalau lebih muda kayaknya enggak. Terus di sini walaupun nanti kamu dan dia itu orangnya tuh kayak gini loh. Kalau misal gitu kamu dan dia itu kayak lagi ada masalah, banyak problem gitu, orangnya kayak enak diajak untuk sama-sama memikul beban atas apa yang terjadi sama hubungannya saat ini gitu. Jadi memang tipe orangnya prioritasnya itu enak lah untuk diajak berpikir secara bersama-sama. Terus orangnya juga mampu melindungi pasangannya, terus sayang sama keluarga, sayang sama ibu dia terutama gitu. Terus Clarissa juga ngelihat bahwa dia tipe seseorang yang suka berkorban tapi dia suka diperjuangkan gitu. Dia banyak berkorban untuk kamu gitu, tapi kamu juga harus menunjukkan gitu tentang sisi perjuangan yang dia korbankan ke kamu. Jadi seperti itu. Terus orangnya tipe bisa dibilang baik laki-laki maupun perempuan sama, dia tipikal seseorang yang smart gitu. Smart itu artinya ya dia itu tipe seseorang yang tahu nggak sih gitu pola berpikir orang yang bener-bener smart genius gitu. Jadi ya udah gitu, dia tuh suka bener-bener apapun yang dia lakukan pasti dia pikir terlebih dahulu, dia pikir dampaknya apa, resikonya apa, kedepannya bakalan seperti apa. Yang saya lihat seperti itu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang orangnya paling marah apabila dia udah bikin janji tapi ternyata kamu nge-cancel, tiba-tiba nge-cancel. Wah, dia pasti terlihat sisi marahnya, sisi kecewanya gitu, karena orangnya tipe orang yang pasti gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah bikin janji sama dia, ya sebelum-sebelumnya kamu udah mampu memplanning dong gitu tentang oh hari ini aku bakalan ketemu sama dia, jam segini aku bakalan ketemu sama dia gitu. Karena bisa dibilang gitu orangnya nggak mau dikecewakan gitu, karena ya orang-orang yang pasti itu gimana sih gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang nantinya dia tuh orang yang paling bener-bener suka merindukan kamu gitu. Orang yang terkadang juga suka tanya, kamu kemana sih gitu, kemarin jam segini biasanya aku telepon, kok sekarang kamu nggak bisa. Wah, sisi bawelnya dapet gitu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang kayak gini loh. Kamu nantinya itu nggak akan percaya gitu, kayaknya kamu dan dia tuh deket kayak masih barusan deh gitu, bisa dibilang tuh seperti itu. Cuman yang saya lihat tuh kayak tiba-tiba dia langsung mungkin tuh kayak ngajak serius, ngajak ingin ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa it's amazing gitu. Ternyata ini orang itu bener-bener seseorang yang kayak gimana ya, seseorang yang bener-bener kayak kamu rasanya itu, kamu bisa dibilang tuh kayak di awal tuh kayak ini orang kayaknya nggak bisa serius ya gitu, tapi setelah kamu menjalin hubungan sama dia, kamu dapat merasakan keseriusan gitu, keseriusan dari dia tanpa dia harus berkata-kata nih lo aku serius sama kamu, nih lo aku gini sama kamu. No, cukup dengan tindakan dia mampu menunjukkan. Terus orangnya juga mampu dalam artian tuh gini, kamu dan dia nantinya itu akan sama-sama berjuang, akan sama-sama berkorban untuk menggapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Walaupun halangannya cukup besar, saya yakin kamu dan dia bisa melewati. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini orang ini tuh ingin selalu menunjukkan yang terbaik untuk pasangannya. Jadi apapun yang dia lakukan, walaupun sulit bagaimana, tapi dia akan mencoba gitu ya, menunjukkan tentang pengorbanan dia yang sesungguhnya ke kamu gitu. Karena dia nggak mau dipandang sebelah mata, kamu cuma omong doang, sampai sekarang nggak ada bukti nyatanya gitu. Dia nggak mau dipandang seperti itu. Terus aku juga ngelihat bahwa nanti kamu bisa saja ketemu sama dia setelah kamu benar-benar merasakan sebuah kesedihan yang cukup hebat gitu, atau bisa dibilang kamu baru sembuh dari masa healing kamu gitu, baru sembuh setelah kamu merasa disakiti, dihianati, tiba-tiba gitu tanpa kamu minta dia muncul gitu. Dan disitulah akhirnya nantinya gitu ya, sebuah komunikasi yang benar-benar intens akan terjalin gitu. Jadi kayak tiba-tiba dia ingin penasaran, ingin kenal kamu lebih jauh, ingin tahu tentang latar belakang kamu seperti apa gitu. Terus di sini ada kartu The Tower.
banyak hal gitu yang nantinya itu akan kamu capai bersama dia secara bersama-sama. Jadi ya udah gitu, dia nantinya itu kayak tanpa ngelihat tentang masa lalu kamu itu seperti apa sih, flashback kamu itu seperti apa gitu. Dia mampu menerima keadaan kamu dengan apa adanya. Jadi ya udah gitu. Kalau misalnya ada sisi buruk dari kamu, ya udah lupakan gitu. Yang penting kamu kedepannya harus bisa berbaik, harus bisa baik dan tunjukkan bahwa kamu nggak seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Jadi seperti itu. Terus juga banyak hal yang nantinya itu akan kamu capai gitu. Mungkin kamu akan merencanakan sebuah hal, mungkin bisa jadi kayak traveling sama dia, membangun sebuah bisnis bareng sama dia, terus memikirkan tentang jenjang yang selanjutnya itu kayak apa gitu. Terus di sini juga ada kartu Six of Cup, artinya orangnya bisa dibilang tuh kayak nanti kamu akan banyak cerita dan curhat sama dia. Karena dia tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak pendengar yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada keluh kesah, banyak hal gitu, kamu cerita sama dia gitu, pasti dikit banyaknya gitu kamu kayak mendapatkan sebuah pencerahan dari dia gitu. Kamu ngerasa bahwa ini orang enak banget ya diajak cerita, bawaannya nyambung gitu, dan mampu memberikan solusi yang terbaik gitu. Terus di sini Clarissa melihat bahwa wow, goyang-goyang ya, dia adalah seseorang yang bener-bener nantinya itu bikin kamu kayak ngerasa kelepek-kelepek gitu. Padahal bisa dibilang di awal kamu kenal sama dia tuh kayak nggak ada chemistry sama sekali gitu. Tapi semakin kesini, semakin lama kamu kenalan sama dia, kayaknya perasaan kamu nggak bisa dibohongi gitu. Jujur bahwa kamu nantinya tuh kayak bener-bener ngerasa nyaman sama dia gitu. Coba kita lihat ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Udah keluar ya beberapa. Di sini ada kartu Six of Cup, terus ada kartu Five of Cup, ada kartu Temperance, ada kartu The Hierophant, ada kartu Knight of Cup. Oke, kita ambil 5 aja. Yes. Orang ini juga tipe seseorang yang gini, walaupun kamu dan dia nantinya itu kayak ada sebuah perbedaan pendapat atau bertolak belakang, cuman dia tuh tipe seseorang yang nantinya itu bakalan banyak kalah sama kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak jatuhnya nanti kamu dan dia nggak otot-ototan gitu, yang kamu maunya ini, yang dia seperti itu, jadinya kan otot-ototan. Tapi kalau yang saya lihat, dia tipe seseorang yang mampu mengalah buat orang yang dia sayang. Selain itu, di sini yang saya lihat, kamu setelah dia datang di dalam kehidupan kamu akhirnya mampu melihat masa depan yang indah, masa depan yang cerah bersama orang yang kamu sayang, yaitu dia gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat tentang orangnya berhati suci, berhati yang lembut. Artinya dia tidak ingin sama sekali melukai hati dan perasaan kamu, karena dia datang membawa kepastian gitu. Datang membawa kepastian, memang benar-benar kayak untuk intinya itu kayak disuruh untuk ngejaga kamu, untuk melindungi kamu. Dan orang ini yang beneran nantinya itu akan berani bertanggung jawab secara penuh sama kamu. Terus di sini orangnya itu tipe seseorang yang suka belajar dari kehidupan siapapun, baik dari kehidupan kamu, kehidupan teman dia, kehidupan dari lingkungan dia. Dia akan banyak belajar. Jadi orang ini tuh kayak udah banyak mengerti tentang arti sebuah pembelajaran hidup gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak udah makan pahit manisnya, garamnya kehidupan gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa orang ini benci dengan kepalsuan. Jadi kayak gini loh, dia suka dengan orang yang apa adanya. Jadi ya udah gitu, apa yang ada di dalam diri kamu dia suka gitu, tanpa kamu harus menjadi orang lain, tanpa kamu harus dikenal baik sama dia. Apa yang ada di dalam diri kamu ya udah disukai dan disyukuri. Itu karakteristiknya seperti itu. Dan di sini tadi saya coba lihat tentang ciri detail dia yang bakalan seriusin kamu. Yes. Knight of Cup, yes.
Oke, keluar 2 kartu pas. Di sini dari kartunya terlihat bahwa memang kamu orangnya susah untuk ditaklukkan, tapi dia percaya bahwa nantinya kamu pasti akan bisa jatuh di pelukan dia. Entah gitu, entah dia berkorban, entah dia berjuang. Yang penting dia percaya bahwa nanti kamu bisa jatuh di pelukan dia gitu. Terus aku juga melihat bahwa nantinya kamu dan dia itu akan melakukan sebuah pertemuan gitu. Yang artinya mungkin di awal tuh sempat gagal, tapi di pertemuan yang kedua gitu, sepertinya kalian akan dalam artian tuh ingin membangun sebuah rencana baru untuk bertemu biar saling mengetahui satu sama lain. Karena sejatinya dia itu tipikal seseorang yang suka bertemu secara langsung daripada berkomunikasi lewat sosmed. Selain itu, Clarissa juga mampu melihat bahwa dia itu tipe seseorang yang bisa dibilang tuh kayak membawa aura dingin dan damai. Bukan berarti dia dingin cuek, itu bukan, tetapi dia kayak membawa aura yang kayak gimana ya gitu. Ketika kamu bener-bener menjalin hubungan sama dia gitu, bawaannya tuh kamu nggak bisa marah, bawaannya itu lebih terkontrol, lebih terarah gitu, karena orangnya tipikal seseorang yang seperti itu. Selain itu, di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands menggambarkan tentang di sini akan banyak hal gitu ya, akan banyak hal yang nantinya itu mampu kamu petik gitu dari kisah yang dia bagikan sama kamu. Jadi kayak kurang dikit banyaknya gitu, wah ternyata dia itu dari masa kecilnya bener-bener intinya itu bukan dari orang yang berada gitu, lalu dia sekarang bisa mencapai gitu ya, mencapai yang seperti ini tuh bener-bener is amazing banget gitu. Jadi kayak kamu nantinya itu banyak belajar dari dia. Selain itu, kedepannya kamu akan benar-benar impian yang nyata atau segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kamu yang selama ini tuh mungkin hanya sebatas angan-angan akan bisa kamu gapai bersama dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.